Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi-pagi makan cermek kurang ramai. Sekali lagi ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada 'alal aba'i wal ummahat husna tarbiyatil banina wal banat wa ja'alal aulada wal ahfada wal zawjat wal ukhwata as-sughura wal akhwat amanatan fi yadil qa'imina 'alaihim min jumlatil amanat wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu fama lakum la yarjuna lillahi wa qaran laqad khalaqakum atwara wa nashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ilaihi jahran wa israr. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidis sadat wal munqidhi minad dhalalat sallallahu wa sallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-qadat wa ala tabi'ina lahum bi ihsanin fil 'adati wal ibadat amma ba'du. Faqad qala rabbul jabbar fi kitabihil aqhar a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min 'amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Al-ayat. Wa qala afdhalul makhluqati enggak cakap sih. ayat nabiyuna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam syubbanul yaum rijalul al-hadis. Pertama-tama yang paling utama yang saya hormati dan yang saya kagumi kepada para alim ulama, para kiai, para habaib, khususnya kepada guru-guru kita semua, Al-Mukarram wal Muazzam, Ustadz Muhammad Fahmi, Ustadz Nurdianto. Mari kita doakan bersama-sama. Barakallahu fi ilmihim, amin. Barakallahu fi rizqihim, amin. Barakallahu fi dhuli hayatihim, amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Juga terhormat dan sama-sama kita hormati, teristimewa, terspesial, tersayang, tercinta dan tersegala-galanya kepada guru kita semua, ayahanda dan ibunda beserta keluarga yang jauh-jauh dari Masjidul Ghanam ke Masjid Al-Jannah, yang ingin melihat putrinya tampil di panggung yang mewah dan wah-wah, yang telah mengajarkan agar menjadi wanita yang sederhana namun istimewa, yang telah mengajarkan agar menjadi wanita yang tabuh di tengah-tengah dunia yang luput, dan yang telah mengajarkan agar menjadi wanita yang soleh di tengah-tengah dunia yang salah. Karena di dunia ini sudah kebanyakan wanita yang berwajah cantik, tetapi kekurangan wanita yang berakhlak baik. Mari kita doakan bersama-sama, semoga dipanjangkan umurnya, amin. Disertai semarikan rohaninya, amin. Dijebarkan istrinya, amin. Dan semoga selalu ada di dalam naungan dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala, amin. Amin ya Allah ya Rabbal. Tak lupa yang saya hormati kepada Ketua RT 16, pengurus Musholah Al-Jannah, dan kepada para hadirin sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, para pemuda dan pemudi beserta adik-adik, semoga kita semua selalu ada di dalam junjungan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, amin. Di malam yang indah ini, marilah kita panjatkan puja puji syukur kepada Zat yang
mendapatkan nikmat, terutama nikmat iman, Islam dan sehat badan, sehingga kita semua bisa terkumpul bermuajahah di tempat yang insya Allah penuh dengan barokah ini. Sholawat bertampilkan salam, berbuahkan kecintaan. Semoga selamanya tercurah limpahkan kepada kekasih yang menjadi panutan, yang berakhlakan Al-Quran, Habib tertinggi anti korupsi, baginda termulia anti durhaka, yang selalu bersyukur tak pernah kufur, tak pernah mundur di medan tempur, yang telah menghijrahkan kita dari zulumati ila nur, dari alam gelap menjadi alam terang, seperti terangnya wajah ibu-ibu yang habis dan bapak-bapak yang pada tampan. Siapakah beliau? Ya Imam Arus Lia Sabi Anta Babu Timur Dari Tabidur Ya beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad. Lihat kabar yang ditandang berapa banyak. Keluarganya yang utama, para sahabatnya yang istimewa, dan berikut kita selaku umatnya yang nanti-nantikan akan syafaat uzmanya di yaumul ma'ad, yaumul qiyamah. Amin. Hadirin rahimakumullah. Di era globalisasi ini yang semakin maju dan semakin di depan, seperti motor Yamaha. Gimana hadirin? Yamaha semakin di. Tetapi di era globalisasi ini malah jarang sekali orang yang eraan. Tahu artinya eraan? Tahu? Maluan itu pakai bahasa Sunda. Kalau di sini ada orang Sunda kasih tahu artinya. Jadi jarang sekali orang yang mempunyai rasa malu. Bahkan sebaliknya, banyak sekali orang yang tidak mempunyai rasa malu. Yang padahal al-haya'u minal iman, malu itu sebagian dari iman. Yang tadinya era globalisasi jadi era globalisasi, betul? Memang betul. Zaman sekarang mah praktis kayak pagi. Zaman yang serba ada, gak kayak kamu yang gak selalu ada. Zaman yang mudah dan gampang. Yang tadinya zaman nenek-nenek baca koran, sekarang mah Facebookan. Yang tadinya anak-anak cewek main ayun-ayunan, sekarang mah TikTokan. Dan yang tadinya anak-anak cowok main layang-layangan, sekarang mah FF-an. Tiba-tiba astagfirullah. Coba kita lihat, kita perhatikan di masjid-masjid, di musola-musola, kebanyakan jamaahnya AKA. Yang ajan AKA, yang khomat AKA, sampai imamnya juga AKA. Dan jarang-jarang para pemuda zaman sekarang mah udah pada rusak. Banyak yang bermalas-malasan, yang padahal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Syibbanul yaum rijalun bud." Pemuda hari ini ialah pemimpin di hari esok. Di antaranya yang bisa membuat para pemuda kita ini rusak ya 100% dari meminum minuman keras. Kalau kata Bang Haji Roma Irama mah gimana hadirin? Minuman keras. Yang suka disebut anak atau teman. Dan dari minuman keras mempunyai kawan yang berbeda-beda. Di antaranya yaitu ganja, narkoba, narkotika, sabu-sabu, berwen, brandy, whisky, vodka, soju, anggur merah, intisari, bukan nutrisari, apalagi tesisri, dan lain sebagainya. Padahal Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang padahal Allah Subhanahu Wa Taala telah benar-benar menegaskan di dalam firman-Nya di surat Al-Maidah ayat 90. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum
Sebab dijelaskan dalam kitab Tanbihul Ghafilin bahwa Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, di dalam masalah mengenai tentang minuman keras, ada 10 pihak yang mendapatkan kutukan. Apa saja? Di antaranya yaitu orang yang memerasnya. Ingetin, orang yang memerasnya, orang yang minta untuk diperaskan, orang yang meminumnya, orang yang memberikan minuman, orang yang membawanya, orang yang minta untuk dibawakan, orang yang berdagang minuman, orang yang menyediakan tempat untuk berdagang, orang yang menjualkannya, orang yang membelinya, dan orang yang menanamnya. Hadirin, Allah mah sayang sama kita, udah baik sama kita. Kita yang dikasih akal yang sempurna, nggak kayak binatang yang nggak dikasih akal. Emangnya ada gitu embe tiba-tiba ke warung beli sopel buat kakinya, soalnya di kandangnya banyak nyamuk, ada gak? Emangnya ada gitu tikus beli cibori ke Alfamart biar supaya badannya sehat dan glowing, ada gak? Tetapi manusia yang mempunyai akal terkadang punya lakunya seperti hewan. Ada pel buat anjing, manusia yang nelen, akhirnya miring kayak anjing. Coba kita lihat di luar sana, berapa banyak orang yang dipenjara dikarenakan minuman keras, berapa banyak orang yang, berapa banyak perzinahan dan pemerkosaan dikarenakan minuman keras, berapa banyak orang yang dirawat dan masuk rumah sakit dikarenakan minuman keras, dan berapa banyak rumah tangga yang berantakan dikarenakan minuman keras. Betul? Yang paling ironisnya kalau itu semua sudah menyerang para pemuda kita, yang padahal Nabi Muhammad SAW juga bersabda, al-khamru ummul khaba'ith wa man syaribaha lam tuqbal sholatuhu arba'ina yawman fa in mata fi batnihi wa hiya mata maitatan jahiliyah. Minuman keras adalah induk, ibu, mother, maski dari hal-hal yang buruk. Barang siapa yang meminumnya, maka sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Jika ia meninggal dunia sedangkan minuman keras berada di dalam perutnya, maka ia meninggal dalam keadaan jahiliyah. Hadirin, mau bertobat? Mau? Mari kita bertobat, memohon ampun kepada Allah dengan segala dosa-dosa yang ada di diri kita. Kita sekarang ini sedang berada di akhir zaman, sedangkan ciri-ciri hari kiamat sudah semakin banyak. Hadirin, pengen gak dapat naungan dari Allah nanti di hari kiamat? Pengen gak? Pengen gak? Dijelaskan di dalam kitab Nasrul Ibad, diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, sab'atun nafarin yuzilluhumullahu tahta zilli arsyihi yauma la zilla illa zilluhu. Ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah di bawah arasnya, yakni pada hari tidak ada naungan kecuali naungannya. Salah satunya ialah seseorang yang berzikir mengingat kepada Allah di dalam keadaan keheningan, lalu air matanya berlinang karena takut kepadanya. Ibu-ibu suka nggak zikiran? Suka nggak? Bapak-bapak suka nggak zikiran? Zikiran, hadirin, jangan nunggu ada musibah dulu baru kita baca astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, maafin hamba ya Allah, astagfirullahaladzim. Kalau kita nggak jarang berzikir, jauh dari berzikir kepada Allah, rezeki kita bakalan sempit, bakalan nggak jembar, dan bakalan kasih rotuk dorong, banyaknya bahaya. Ingat, ada 5 perkara apabila kita bisa mendawaminya, maka kita akan bisa bahagia di dunia dan di akhirat. Apa saja? Yang pertama yaitu seseorang yang berzikir kepada Allah dengan kalimat thayyibah, yaitu dengan la ilaha illallah. Sebab Abdul Zikri qala annahu la ilaha illallah
Nabi Muhammad SAW juga bersabda, "Man akhiru kalami la ilaha illallah dakhulal jannah." Barang siapa di akhir hidupnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maka ia akan masuk surga. Di dalam keterangan juga dijelaskan, kalau tidak ada yang mengucapkan la ilaha illallah, kiamat udah bakalan terjadi dari dulu. Makanya sekarang masih ada yang baca la ilaha illallah. Yang kedua, mensyukuri nikmat dari Allah dengan membaca alhamdulillahirabbil alamin. Sebab afdhalul dzikri la ilaha illallah wa afdhalud du'ai alhamdulillahirabbil alamin. Yang paling utama-utamanya zikir ialah la ilaha illallah, dan yang paling utama-utamanya doa ialah alhamdulillahirabbil alamin. Ingat, perbanyaklah bersyukur, bukan insecure. Karena di dunia ini sudah kebanyakan yang insecure dan kekurangan orang yang bersyukur, betul? Hadirin, saya pengen nanya, pernah nggak sih doa kita nih, ibu-ibu, pernah nggak sih doa kita tuh nggak diijabah, nggak suka diijabah, nggak suka dikabul oleh Allah? Pernah nggak ngerasa gitu? Kalau misalnya kita ngerasa doa kita nggak pernah diijabah, nggak suka dikabul oleh Allah, berarti kita cara doanya salah. Ingetin, berarti kita cara doanya salah. Lah, sih bisa salah? Bisa. Soalnya ada dua cara yang cepet-cepet doa kita diijabah oleh Allah, dikabul oleh Allah, yaitu ada dua. Yang pertama yaitu puja-puji Allah dulu. Sebelum kita mengeluarkan keluh kesah yang ada di diri kita puji-puji Allah dulu. Misalnya bapak-bapak, misalnya ke warung gitu ya, mang, beli iya, mang meni ganteng amat, misalnya itunya, mang meni ganteng amat, misalnya ibu-ibu, itu teh meni gelis amat, kayak atuh makananna, gitu kan? Pastinya kita kalau pengen sesuatu kepada orang lain, kita harus puja-puji, kita dikasih makanannya. Begitupun dengan Allah, kalau kita ingin doa kita dikabul, diijabah oleh Allah, kita puja-puji Allah dulu. Dengan cara apa? Dengan cara membaca Asmaul Husna yang 99. Ingetin, kalau misalnya kita pengen berdoa tentang rezeki kita jembat, berarti kita bacanya ya Allah, ya Razak. Kalau misalnya kita pengen dikasih sayangnya sama Allah, baca ini ya Allah, ya Arhamar Rahimin, ya Dzal Jalali wal Ikram, ya Rahman, ya Rahim. Jadi kita meminta kepada Allah dengan sama dengan sifat-sifatnya. Itu cara yang pertama, ingetin. Cara yang kedua itu membaca sholawat kepada baginda Nabi, yaitu Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 3 kali, kalau nggak 7 kali, kalau bisa nggak sampai 100 kali, sampai 1000 kali. Sanggup nggak? Sanggup nggak kali sholat kepada baginda Nabi sampai 1000 kali? Sanggup nggak? Di dalam penjelasan juga, kalau bisa mah, kalau kita pengen bersalawat kepada baginda Nabi dengan memakai yang bernada-nada, yang berlagu, karena cepat-cepat diijabah kepada baginda Nabi dengan salawat yang bernada. Misalnya, Allahumma sholli sholatan jadi memakai nada. Kalau memakai nada itu cepat-cepat diijabah oleh Allah, ya. Jadi kita kalau pengen berdoa kepada Allah dengan cara bersalawat kepada baginda Nabi dengan memakai nada atau lagu. Nah, terus misalnya kata ibu-ibu nih atau bapak-bapak, perasaan gua udah sering berdoa dengan cara yang tadi, sih tapi gak pernah dikabul lagi. Gua gak merasa gua doa berkabul. Ingat, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan sesuatu bukan di waktu yang cepat, tetapi di waktu yang tepat. Di dalam waktu yang Allah mau, bukan yang kita mau. Jadi kita harus bersabar. Lanjut yang ketiga, tadi 5 perkara. Apabila kita bisa mendawaminya, maka kita akan bisa bahagia di dunia dan di akhirat. Yaitu dengan di mana-mana. Kalau kita mendapat musibah, baca inna lillahi wa inna ilaihi. Yang keempat, di mana-mana kita mengerjakan sesuatu yang baik, maka awali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Dan yang kelima, yang terakhir, apabila
maksudnya diri ialah istri. Hadirin mau sering-sering zikirnya mau? Mau gak? Mari kita berzikir kepada Allah bersama-sama. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hadirin yang mencintai saya rahimakumullah, mari berhijrah, segera bertobat dan tinggalkan maksiat menuju taat sebelum keingkapan melekat dan semuanya terlambat. Sebab syababaka qabla haramika, pergunakan masa mudamu sebelum datang masa tuamu. Ingat, belajar di waktu muda diibaratkan seperti mengukir di atas batu, belajar di masa tua seperti mengukir di atas air. Jadilah